Halo Bunda, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah mampir ke channel ini ya. Siapa di sini Bunda yang masih ingat sama camilan yang satu ini? Banyak banget Bunda yang bilang membuatnya ini susah-susah gampang. Di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat ongol-ongol yang pastinya anti gagal. Kalau Bunda mau tahu cara buatnya, pastikan tonton video ini sampai dengan selesai ya Bunda. Oke Bunda, kita nggak perlu berlama-lama, langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama di sini Bunda, kita siapkan dulu kelapa parut sebagai balurannya. Ini setengah aja aku gunakan dari kelapa utuh. Lalu aku tambahkan seperempat sendok makan garam halus dan kita aduk-aduk ya sampai semua benar-benar tercampur merata. Selanjutnya di sini akan aku pindahkan ke wadah yang tahan panas karena ini akan dikukus supaya nanti kelapanya lebih tahan lama. Dan di sini aku tambahkan satu helai daun pandan supaya nanti lebih wangi ya. Dan ini akan kita kukus kurang lebih selama 5 menit sejak airnya mendidih. Oke Bunda, ini udah 5 menit aku kukus. Ini udah bisa ya untuk kita angkat dan ini akan kita sisihkan dahulu. Dan di sini bahan lengkapnya udah aku siapkan Bunda. Ini tepung tapioka sebanyak 20 sendok makan. Untuk airnya di sini aku gunakan sebanyak 200 ml ya. Dan di sini Bunda aku gunakan santan instan sebanyak 1 saset, aku gunakan semua nantinya, dan 1 bungkus vanili bubuk. Lalu di sini aku gunakan gula merah sebanyak 250 gram ya. Dan untuk gula pasirnya di sini aku gunakan sebanyak 15 sendok makan atau sesuaikan ke selera Bunda masing-masing. Langkah selanjutnya Bunda, kita siapkan wadah kayak gini untuk mencampurkan bahan-bahannya. Ini tepung tapioka sebanyak 20 sendok makan dan tambahkan vanili bubuk sebanyak 1 bungkus tadi. Dan di sini Bunda kita masukkan santan instan. Ini kita pakai semua ya Bunda ya. Dan di sini langsung aja kita masukkan air sebanyak 200 ml. Dan ini akan kita aduk-aduk ya Bunda sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata. By the way Bunda, sebenarnya tadi santan itu kalau nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian mau rasanya lebih gurih dan enak, wajib dicoba. Dan kalau udah tercampur rata kayak gini, ini kita sisihkan dahulu ya. Next di sini kita siapkan teflon kayak gini. Kita tambahkan gula merah tadi dan juga gula pasir dan juga air sebanyak 200 ml. Dan di sini aku tambahkan daun pandan supaya nanti aromanya benar-benar nyatu. Kalau udah Bunda, ini akan kita masak di atas api kompor sampai gulanya ini benar-benar larut ya. By the way Bunda, kalau kalian mau gulanya cepet larut, boleh ya dihalusin dulu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau dimasak gini nanti akan larut dengan sempurna juga. Dan kalau gulanya udah benar-benar larut kayak gini Bunda, ini siap ya untuk segera kita angkat. Lalu ini akan kita tuangkan menggunakan saringan kayak gini ke larutan adonan tepung tadi. Oh ya Bunda, untuk saringannya ini wajib banget ya supaya nanti teksturnya itu lebih halus dan gak ada bergerindil. Lalu ini Bunda akan kita aduk-aduk semua sampai benar-benar tercampur dengan rata. Dan kalau udah benar-benar tercampur rata Bunda, ini kita siapkan ya kukusan yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita letakkan cetakan yang sudah diolesi minyak goreng. Dan ini akan kita tuangkan adonan ke dalam cetakan secara perlahan. Kalau semuanya udah selesai, ini akan kita kukus kurang lebih selama 1 jam atau sampai matang. Oke Bunda, ini kurang lebih udah 60 menit, adonannya udah matang dengan sempurna. Ini udah bisa kita angkat ya, tapi ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Oke Bunda, kalau udah benar-benar dingin kayak gini, ini siap ya untuk kita keluarkan dari loyang. Jangan lupa ini kita sisir bagian pinggirnya supaya lebih gampang untuk dikeluarkan.
Selanjutnya di sini akan aku bagi menjadi 4 bagian supaya nanti saat menyajikannya lebih gampang untuk dipotong-potong. Oke Bunda, di sini akan kita potong-potong ya. Untuk ukurannya di sini sesuaikan aja ke selera Bunda masing-masing. Dan untuk potongannya ini akan langsung kita letakkan di atas baluran kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Next Bunda, kalau udah selesai dipotong-potong kayak gini, ini akan kita baluri sampai toppingnya itu benar-benar merata. Ini kita lakukan hal yang sama Bunda, dipotong-potong dan juga diberi topping sampai semua ongol-ongolnya selesai ya. Oke Bunda, ini dia camilan ongol-ongol siap untuk disajikan. Hasilnya benar-benar cantik banget ya Bunda, tampilannya itu benar-benar menggoda banget. Untuk teksturnya sendiri di sini super kenyal dan juga lentur banget. Untuk toppingnya sendiri atau balurannya ini benar-benar menempel dengan sempurna ya Bunda. Untuk teksturnya ini yang paling aku suka, benar-benar super lembut dan juga super kenyal banget. By the way Bunda, untuk soal rasanya di sini nggak usah diragukan lagi ya. Rasanya itu benar-benar mantul, manisnya itu pas banget. Oke Bunda, camilan yang satu ini benar-benar enak banget dan recommended banget untuk dijadikan menjadi camilan keluarga. Dan video kali ini cukup sampai di sini dulu ya Bunda. Semoga Bunda suka dengan resepnya. Jangan lupa di like, share dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih.